Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Ikhwani fillah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan majelis yang kedua pada pagi hari ini, yaitu soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema tadi maupun secara bebas. Pertanyaan yang pertama, jumlah rakaat salat untuk orang yang berhalangan menghadiri salat Jumat berapa rakaat? Saya bukakan kitab Majmu'uz Zawaid. Ini Ibnu Mas'ud bin qala Ibnu Mas'ud, man adraka minal jum'ah rak'ah, siapa yang mendapati satu rakaat dari salat Jumat, falyutuha al-haram. Tinggal 6. Jadi masih dapat Jumatan. Waman raka'atan, tapi siapa yang terlambat 2 rakaat Jumat, falyusalli arba'an, hendaklah salatnya menjadi 4 rakaat. Berarti yang tidak ikut Jumatan salatnya 4 rakaat. Berdasarkan fatwa Ibnu Mas'ud, tentang itu juga pendapat jumhur atau mayoritas ulama atau bahkan ijma. Jadi kita buku tentang sunnah Nabi saat mengukur, dan di buku tersebut tertulis tidak memasukkan tangan ke dalam tumbuk air atau wadah sebelum mencuci tangan. Maksudnya bagaimana? Pada saat kita tidur, tangan kita kemana kita nggak tahu. Bisa jadi tangan kita pegang najis, tai cicak, tai tikus, pipis tikus. Nah, kalau langsung kita masukkan ke dalam ember air, sehingga bisa ada najisnya, maka najisnya bisa berpindah ke ember air. Dan supaya tidak seperti itu, cuci tangan. Kalau sudah dicuci tangannya, baru kemudian bisa kita masukkan ke dalam ember. Jelas ya. Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Tidurnya ini tidur siang atau tidur malam? Rasulullah SAW bersabda, Fa'innakum, sesungguhnya kalian itu lebih tidak tahu ini tangannya semalam itu. Tapi itu artinya bermalam. Tangan kita malam hari di mana nggak tahu kita pas kita tidur itu. Itu kata Imam baru khusus untuk tidur. Tapi kata Imam Syafi'i ini berlaku untuk tidur siang juga. Karena di sini Nabi mengatakan layak seseorang tahu di mana tangannya bermalam. Tidur siang kita juga tidak tahu di mana kita berada. Dulu orang-orang Arab itu mereka kalau BAB mandi tidak pakai air, tapi hanya pakai batu. Karena pakai batu, otomatis di bagian lubang kuburnya itu masih ada sisa-sisa. Sehingga kalau seseorang pas tidur kemudian tiba-tiba tangannya masuk ke dalam lubang kubur, maka berarti tangannya terjemput najis. Itu zaman dulu seperti itu. Tapi hukumnya tetap berlaku sampai hari ini, sampai hari kiamat, karena sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Apakah wakaf makanan atasnya orang yang telah wakaf termasuk pahala jariah, bukannya makanan akan menjadi kotoran? Wakaf itu harus barang yang tidak bisa berkurang. Maka kalau air ini bukan wakaf, ini hanya sedekah. Wakaf itu bisa berkurang, lapak nggak bisa berkurang, alat saringan air minum ini nggak bisa berkurang, motor itu nggak bisa berkurang. Jadi wakaf motor, bukan wakaf bensin. Kalau bensin namanya sedekah. Maka definisi wakaf tadi apa? Habsul asal wa tasbilul manfaat.
barangnya ditahan alias tidak boleh diapa-apa, nggak boleh dijual, nggak boleh dikurangi dan sebagainya, tapi manfaatnya yang diberikan. Bagaimana cara tetap istiqamah pada hal yang baik? Bagaimana cara betah di pondok? Ini nggak kerasan berarti ini. Kalau nggak kerasan di pondok itu dicari tahu apa sebab nggak kerasannya. Nggak kerasannya karena nggak ada kopi, bawa kopi dari rumah. Nggak kerasannya karena airnya dingin. Sebelum mandi dimasak dulu air. Nggak kerasannya karena apa? Dicari tahu. Maka diatasi itu sebabnya. Adapun cara istiqomah, maka ketahuilah bahwa istiqomah itu sesuatu yang paling susah. Gara-gara ayat perintah istiqomah, Rasulullah keluar ubun. Dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, Sayyabat Hud. Surat Hud itu membuat saya beruban. Kenapa? Karena dalam surat Hud perintah istiqamah. Nanti antum lihat surat Hud ayat 112. Surat 11 ayat 112. Allah mengatakan, Fastaqim istiqamahlah wahai Rasulullah, kamu umirta sebagaimana engkau disuruh, wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang tobat atau iman bersama engkau istiqamahlah juga. Nah, maka istiqamah itu sesuatu yang paling berat. Nah, sesuatu yang berat itu yang bisa membantu kita hanyalah Allah Subhanahu. Makanya ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka cara istiqamah gimana? Minta tolong kepada Allahumma a'inni 'alal istiqamah. Ya Allah, tolonglah saya supaya bisa istiqamah. Ya, para santri diturukan ya. Allahumma inni asta'inuka 'alal istiqamah. Boleh juga Allahumma a'inni 'alal istiqamah. Cara yang kedua supaya istiqomah, kita berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik. Maka pasti ikut-ikutan istiqomah dalam kebaikan. Bergaul dengan orang yang ahli tahajud, jadi semangat tahajud. Bergaul dengan orang yang suka tidur sampai subuh, enggak akan. Bergaul sama orang yang dermawan, akan ikut-ikutan dermawan. Nah, maka perlu ada komunitas pengajian begini supaya kita bisa istiqamah. Karena kalau kita salah, pasti akan ada yang mengingatkan kita. Apa bacaan salat jenazah dari takbir pertama hanya hingga keempat? Kamu bertanya sampai keempat, saya jawab sampai ke 9. Takbir salat jenazah itu minimalnya 4, maksimalnya 9. Maksimalnya berapa? 9. Minimalnya berapa? 4. Yang pertama, baca Fatihah sama surat. Dan ini sunnah Nabi yang sudah mati. Rata-rata orang cuma baca Fatihah. Padahal juga disunahkan membaca surat yang lain. Yang kedua, membaca selawat. Yang ketiga, membaca doa khusus untuk mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu. Dan seterusnya. Takbir yang keempat sampai yang ke-9 itu sama, doa untuk mayit. Tetapi boleh digabung dengan doa secara umum. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni untuk yang masih hidup dan yang sudah mati. Ya, ini kan campur. Ya, yang hidup dan yang mati semuanya didoakan. Kalau yang takbir ketiga tadi khusus untuk yang mayit, dikhususkan. Takbirnya 9 kali dan setiap setelah takbir 4, 5, 6, 7, 8, 9 semuanya doa untuk mayit. Tidak boleh doa untuk yang lain. Allahu Akbar, takbir yang kelima, ya Allah lengserkan Pak Jokowi bagi yang nggak suka, nggak boleh. Ya Allah naikkan Pak Jokowi bagi yang senang, nggak boleh.
sholat jenazah malah Jokowi gimana, nggak boleh. Izin bertanya, dalam akikah laki-laki itu akikah laki-laki itu mesti 2 kambing, kira-kira kalau 1 kambingnya dipending diakhirkan bagaimana? 2 kambing ini tidak wajib, ini hanya afdol saja, tapi 1 kambing sudah cukup. Kalau waris itu maksudnya seperti apa? Adakah panduan aplikasi atau kita yang kami yang uang? Ya, baik, saya jawab dulu yang ini. Ini hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akikah untuk Hasan dan Husain kabshan masing-masing 1 ekor kambing. Jadi tidak harus 2. 2 itu afdal. 1 itu yang sudah cukup. Sama dengan kalau engkau salat tahajud yang afdalnya 11 rakaat. Tapi kalau 1 rakaat cukup enggak? Cukup. Boleh enggak salat tahajud atau witir 1 rakaat? Boleh. 11 lebih utama. Maka lebih sempurna 2, tetapi boleh 1 kambing, enggak ada masalah. Bolehkah organisasi muslim? Tadi apa pertanyaannya tadi? Yang status warisan ya. Warisan itu masuknya bab fikih. Tetapi kenapa dikhususkan sehingga ada kita pembahasan tentang warisan? Itu karena susahnya ilmu itu atau percapaiannya ilmu itu sehingga dikhususkan. Sama dengan dalam bab akidah itu ada satu ilmu yang dikhususkan oleh para ulama yaitu tentang tauhid, mengesahkan Allah. Tauhid itu satu bab dari ilmu akidah, tapi dikhususkan dalam satu buku yang tersendiri karena untuk memfokuskan itu. Sama juga ilmu apa namanya maqasidu syariah. Ilmu maqasidu syariah itu satu bagian dari ilmu usul fikih, tapi disendirikan dalam satu buku supaya fokus. Sebagaimana juga ada ilmu namanya usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir. Itu termasuk ulumul Quran, ilmu Quran, tapi dibutuhkan secara khusus karena supaya fokus. Nah, ilmu faraid juga begitu, itu adalah ilmu fikih, tapi kemudian dibutuhkan khusus supaya apa? Supaya fokus. Adapun aplikasi saya nggak begitu tahu. Tanya ustadz yang ada di dekat antum aja gampang. Bolehkah organisasi muslim atau organisasi orang kafir berkolaborasi? Wah, ini kayaknya menyindir sesuatu ini. Intinya gini, intinya dalam bab muamalah muslim dengan kafir itu boleh berhubungan. Saya punya tetangga kafir, kemudian saya mau beli gula di warung dia, boleh nggak? Boleh, ini bab muamalah. Tapi bapak agama jangan gabung sama orang kafir. Kita mau buat pesantren, kemudian minta dana dari gereja, jangan. Ini bab agama ini. Kita mau korban Idul Adha, nah, kita tawarkan orang-orang gereja, siapa yang mau ikut korban bersama kita. Enggak. Bab agama jangan gabung dengan orang-orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Haqqan alaina nunjil mu'minin. Hak atas kami menyelamatkan orang mukmin. Lantas kenapa Palestina masih saja seperti ini? Allah memberikan pertolongan tetapi memberikan persyaratan. Allah mengisi pertolongan tapi ada syarat. Syaratnya tidak dilakukan, pertolongannya tidak diberikan. Betul. Terus jangan dikira bahwasanya Palestina itu nggak ditolong oleh Allah. Salah itu. Palestina itu meskipun seperti sekarang yang kita lihat, tapi sudah banyak pertolongan Allah yang diberikan.
senjata-senjata yang sederhana bisa memusnahkan tank-tank yang besar-besar. Itu semata-mata pertolongan dari Hamas yang jumlahnya mungkin kalah dengan Amerika, Israel, dan rumahnya pun di bawah tanah, nggak punya rumah di luar. Sampai hari ini belum bisa dibasmi. Pertolongan dari Allah Subhanahu. Sehingga tidak benar kalau Palestina itu belum ditolong oleh Allah, itu enggak benar. Sudah ada pertolongan, tapi pertolongan yang sempurna itu belum diberikan Allah karena kita umat Islam belum memenuhi persyarat. Apa hukum pakai gelang atau cincin buat laki-laki cuma buat gaya-gaya? Santri laki-laki nggak usah pakai gelang. Kalau pakai cincin silahkan. Kenapa? Karena Rasulullah juga memakai cincin. Hanya saja Rasulullah itu cincinnya dari perak. Nah, kamu cincinnya dari apa? Dari plastik, dari besi ya. Nggak sesuai sunnah. Wah, tiba-tiba ada kopi nih. Gara-gara saya menyebutkan kopi terus. Jazang khairan. Berarti harus hati-hati di sini ya. Kalau saya menyebutkan istri kedua, nanti tiba-tiba ada istri kedua, bahaya. Orang yang sholat tapi dalam kondisi ngantuk, sah tidak sholatnya? Sah. Yang penting tidak batal. Nah, salah satu pembatal sholat, pembatal wudhu itu adalah tidur sampai lenyap kesadaran. Sehingga kalau kamu sujud, kemudian sujudnya itu sampai 1 jam, dan sudah bermimpi, dan mimpinya sampai 5 episode. Nah, begitu itu udah batal. Kenapa? Karena tidur sampai mimpi 5 episode itu pasti sudah hilang apa? Kesadaran. Nah, cuma ngantuk-ngantuk gitu masih sah. Bolehkah menghina orang kafir? Janganlah kamu mencela agan seorang pun. Seorang pun berarti mencakup orang kafir. Nggak usah menghina orang kafir. Kenapa? Kalau membalas hinaan, maka itu dibolehkan. Kalau ada orang menghina kita, ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, kita tidak membalas, maka kita dapat pahala. Pilihan yang kedua, kita membalas yang setimpal, maka 0-0. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Kemudian yang ketiga, kita membalas tapi lebih dahsyat, maka kita menanggung dosa tambahan. Misalnya, kita dicela orang, kamu jelek, maka kita membalas, kamu jelek. Nah, itu 0-0. Nggak ada pahala, tapi nggak ada dosa. Tapi kalau kita marah, kamu mengatakan, kamu jelek, ibumu jelek, kakekmu jelek, nenekmu jelek, kowe elek kayak ketek. Nah, maka itu kita nanggung dosanya banyak. Karena nambah-nambah. Maka nggak usah membalas. Diejek, terima aja. Ada seorang ulama ketika safar diejek, maka dia mendengar ejekan tadi dengan diam. Setelah dia mendengar ejekan itu, kemudian sebelum masuk kampungnya, dia hentikan yang mengejek tadi. Ini sudah hampir masuk kampung saya. Kamu masih mau mengejek tidak? Kalau masih mau mengejek, silahkan. Saya tak berhenti dulu, saya dengarkan. Karena kalau sudah masuk kampung saya, kamu masih ngejek, nanti kamu dipukuli orang-orang. Karena saya kiai di sini. Nah itu dia ejek, diam aja. Dengarkan aja. Kenapa dia tidak mau membalas? Karena dia tahu setiap ada ejekan dan tidak membalas, pahala mengalir. Pahala mengalir. Pahala mengalir. Dan kalau ada orang ngejek itu malah tersenyum saja. Alhamdulillah, kamu kasih saya pahala. Membunuh orang kafir yang menghina Islam atau merendahkan Islam dapat dikisas tidak? Kalau dia itu adalah melakukan perkara-perkara yang menyebabkan halal darahnya, sebenarnya boleh kita membunuhnya.
Tetapi dari sisi hukum Islam yang boleh menerapkan hukum pembunuhan terhadap orang-orang yang melakukan kemurtadan itu hukum asalnya yang menerapkannya bukan masing-masing orang, tapi adalah penguasa muslim. Misalnya ada laki-laki muslim murtad, apakah boleh kita langsung ambil pedang kita bunuh dia? Yang menerapkan pembunuhan itu penguasa Islam. Ya. Kalau di Indonesia ya berarti yang boleh menerapkannya itu presiden dan bawah-bawahnya itu. Demikian juga kalau ada orang maling, mencuri sampai nisab, bolehkah langsung kita potong tangannya? Tidak, karena ini termasuk ahkam sultaniyah, hukum yang ditegakkan oleh penguasa. Ketika menulis kitab, apakah perlu menjadi ulama atau orang biasa boleh mengumpulkan hadis-hadis menjadi sebuah kitab? Tidak harus, kalau hanya mengumpulkan, tidak harus kita sebagai ulama. Tetapi kumpulkanlah yang kalau untuk hadis yang sahih-sahih. Jangan menggabungkan antara hadis yang palsu atau hadis yang dhaif dengan hadis yang sahih. Pilih yang sahih-sahih. Banyak kitab hadis yang isinya sahih. Misalkan kita Riyadhus Shalihin, itu semuanya sahih menurut Imam Nawawi. Misalnya lagi kita Arba'in Nawawi, itu semuanya sahih menurut Imam Nawawi. Ada lagi kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Ini semuanya kitab-kitab yang semua isinya hadisnya sahih menurut penulis-penulis itu masing-masing. Kumpulkan dari situ nggak apa-apa. Dari Riyadhus Shalihin, misalnya para santri ingin mengumpulkan tentang adab. Nah, 40 hadis tentang adab dalam Riyadhus Shalihin. 40 hadis tentang adab tidur. Atau 10 hadis adab tidur, 10 hadis adab makan, 10 hadis adab berpakaian, 10 hadis adab majelis. Sudah jadi satu buku. Mengumpulkan gitu nggak ada masalah. Bagaimana posisi tasyahud bagi orang yang masbuk? Apakah mengikuti imam atau seperti tasyahud awal? Diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mazhab Syafi'i, mereka punya kaidah. Kaidahnya apa? Setiap tasyahud yang ditutup dengan salam, maka duduknya secara tawarruk. Sehingga kalau ada makmum masbuk, imamnya duduk tawarruk, dia tidak duduk tawarruk. Kenapa? Karena dia tidak menutup dengan salam. Maka duduknya iftirash. Sebagian lagi ulama berpendapat, tapi ini minoritas, bahwasanya makmum masbuk mengikuti posisi imam. Imamnya duduknya tawarruk, kita duduknya tawarruk. Imamnya duduknya iftirash, kita duduknya iftirash. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Fal fasna'u kama yasna'ul imam." Kalau seseorang masuk masjid, imamnya sudah sholat, maka hendaklah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Kama yasna'ul imam. Seperti yang dilakukan oleh imam. Apakah kita membuat buku cerita untuk SD, TK, itu akan mengalirkan pahala? Kalau manfaat, mengalirkan pahala. Kalau mudarat, mengalirkan dosa. Makanya menulis itu harus hati-hati. Orang menulis itu bisa mengalirkan pahala, bisa mengalirkan dosa. Menulis itu harus siap untuk ditegur kalau salah. Menulis itu seolah-olah memaparkan isi otaknya kepada manusia. Ini otak saya seperti ini. Ditaruh dalam piring sehingga semua orang bisa lihat semua. Maka orang bisa menilai ini orangnya yang menulis ini apakah berilmu ataukah tidak berilmu. Nah, untuk cerita bagi anak SD, TK, silahkan diambil dari cerita-cerita Al-Quran. Nah, itu adalah sama dengan menyampaikan Quran. Kalau kita menuntut ilmu, kita sudah berusaha keras untuk meniatkan ikhlas karena Allah, tapi tanpa kita sadari, di hati kita masih ada secuil rasa tidak ikhlasnya. Bagaimana? Lanjutkan.
karena nanti akan dibersihkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan para ulama, talabnal ilma li ghairillah. Dulu kami mencari ilmu bukan untuk Allah. Kemudian ilmu itu menggiring kami, akhirnya kami ikhlas karena orang cari ilmu. Nah, lama-lama setiap hari dimasuki ilmu, wajib ikhlas, wajib ikhlas, wajib ikhlas. Lama-lama ketidakikhlasannya akan sirna. Jangan gara-gara, wah saya ini ikhlasnya nggak sempurna, udahlah nggak usah belajar saja. Itu namanya was-was dari setan. Disebut oleh Ibnu Jauzi dengan istilah talbis iblis. Iblis membuat pikiran kita rancang. Baca Quran 1 juz setiap hari. Kemudian berpikir, saya itu setiap baca Quran kok nggak pernah khusyuk ya. Daripada saya nggak pernah khusyuk, saya udah nggak usah baca saja. Nah, itu talbis iblis. Lanjutkan baca Quran meskipun tidak khusyuk. Lama-lama insya Allah akan muncul khusyuk tersebut. Jika kita mensedekahkan, tetapi sedekah kita hanya memberi sedikit, tetapi ikhlas karena Allah, apakah mendapatkan pahala? Salah satu nama Allah itu adalah Syakur. Syakur itu artinya apa? Bersyukur. Bersyukur itu maksudnya apa? Membalas yang sedikit dengan sesuatu yang banyak. Jadi amal kita kalau ikhlas, meskipun sedikit, itu pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu. Sedekah sedikit, misalnya apa? Sedekah cuma 1 gelas air. Oh, ini nanti jadi banyak ini. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, orang kalau sedekah 1 butir kurma, maka akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga 1 butir kurma ini menjadi sebesar gunung Uhud. Jadi dikembangkan oleh Allah Subhanahu. Maka sedekah 1 gelas air ini nanti akan menjadi segede gunung Uhud, air yang sebanyak sebesar gunung Uhud. Bismillah. Bismillah. Ya. Baik. Kalau kita negara, tapi kita tidak juga apakah termasuk syahid? Saya nggak paham apa maksudnya berperang atas nama negara ini. Kalau maksudnya adalah ditugasi oleh negara, maka tidak ada masalah kita menjalankan tugas, tapi niatnya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah kita mengabdi, tidak mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bertahalulnya orang yang buta, licin? Orang buta itu adalah hukumnya disamakan dengan yang tidak buta. Kenapa? Ada kaidah mengatakan an-nadir la hukmalah. Yang jarang itu tidak ada hukumnya. Maka orang kalau buta, rambutnya mulai dari tengah kepala. Itu kalau berwudu, tetap wudunya sama dengan orang biasa dari sini. Jangan dari sini. Jadi airnya dituangkan dari sini, salah. Tetap dari sini. Definisi kepala wajah itu apa? Dari terbuknya rambut sampai dengan dagu. Nah, orang bodoh terbuknya rambut di tengah. Tapi wudunya tetap dari bagian normal. Itulah maksud an-nadir la hukmalah. Yang jarang nggak punya hukum. Yang ikuti hukum yang biasanya. Nah demikian juga orang ini yang tahallul, dia buta licin, gimana tahallulnya? Tetap ngikuti yang biasanya. Sehingga para ulama mengatakan orang yang buta licin plus tidak ada rambutnya, kalau dia tahallul, ambil pisau cukur, taruh di atasnya, seret. Jadi seolah-olah ada rambut di atasnya, dia itu taruh pisau cukur, selesai. Karena dia tidak punya hukum khusus, maka mengikuti hukum yang umum. Bagaimana jika seorang akhwat mengambil pendapat cadar itu wajib dan setelah menikah pekerjaan suami adalah tentara, sedangkan tentara punya aturan untuk istrinya tidak memakai cadar. Apakah harus dilepas dan mengambil pendapat sunnah atau bagaimana? Tidak ada masalah
karena ini masalahnya khilafiyah, bukan masalah yang qat'i. Dan saya termasuk yang mengikuti pendapat bahwa cadar itu sunnah. Dalilnya bisa dibaca dalam kitab Syekh Albani Ar-Raddul Mufhim. Meskipun ya Syekh ini tidak setuju dengan pendapat tersebut, tapi saya lihat dalilnya kuat-kuat sekali Syekh Albani bahwasanya cadar itu tidak wajib, sehingga tidak ada masalah seseorang dalam kondisi yang ditanyakan tadi, kemudian dia melepas cadarnya karena ada udzur. Apakah menulis dengan meringkas kitab yang sudah ada? Apakah kitabnya harus kitab-kitab yang berbahasa Arab? Ya tidak harus. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Kami tidak mengutus rasul kecuali dengan bahasa kaum. Bahasa kaum itu bahasa yang dipahami oleh orang Indonesia, bahasanya Indonesia. Maka kamu nulis Indonesia tidak ada masalah. Hanya saja saya tidak lagi suka menulis bahasa Indonesia setelah saya ketemu teman saya dari Lombok, Ustadz Badrian namanya. Ketika waktu itu saya membawa karya-karya saya berbahasa Indonesia. Saya bilang, nih Ustadz, ini karya-karya saya berbahasa Indonesia. Maka beliau mengatakan, la yu'jibuni ilal Arabiyyah. Saya tidak senang kecuali yang berbahasa Arab. Nah, sejak saat itu saya sukanya nulis dengan bahasa Arab. Dan ternyata menulis dengan bahasa Arab itu faedahnya adalah tulisan kita bisa dibaca tidak hanya di Indonesia. Kalau tulisan berbahasa Indonesia, maka yang bisa membaca hanya orang-orang Indonesia. Kitab yang paling populer yang saya tulis judulnya Qira'atu Syu'bah. Bacaan Quran dengan riwayat Syu'bah. Nah, itu karena ditulis dengan bahasa Arab, itu yang mendownloadnya orang-orang Arab banyak. Sehingga sampai hari ini saya lihat sudah ada 13.000 orang yang mendownload. Saya yakin itu yang membaca lebih banyak orang berbahasa Arab daripada yang berbahasa Indonesia. Tapi silahkan menulis dengan bahasa Indonesia, tidak ada masalah sama sekali. Itu sesuai ayat tadi. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Bagaimana melatih diri pribadi untuk berusaha bisa menulis agar mendapat pahala jariah atau langkah-langkahnya. Caranya sedikit demi sedikit. Belajar terus, kalau sudah cukup ilmunya, baru menulis betulan. Untuk sementara ini, kita menulis untuk diri kita sendiri dulu. Misalnya gini, santri punya satu buku khusus, isinya tentang ilmu-ilmu baru. Misalnya kajian seperti ini. Ilmu baru apa? Catat. Ilmu baru apa? Di perpustakaan baca kitab, ada ilmu baru. Catat. Catat. Dalam pelajaran harian, ada ilmu baru. Jadi satu kumpulan. Dulu ketika saya nyantri itu ada buku besar. Saya urutkan dari huruf alif sampai ya. Alif, ba, ta, ta, jim. Satu huruf itu 2 halaman. Alif 2 halaman, ba 2 halaman. Kemudian kalau saya mendapatkan penjelasan tentang Abu Bakar As-Siddiq, saya tulis di huruf alif, Abu Bakar. Kalau saya mendapatkan penjelasan tentang Aisyah, saya tulis di huruf Ain, sehingga Aisyah di situ. Nah, itu selama nyantri saya tulis, ketika sudah lulus, itu buku sudah penuh. Saking penuhnya sampai pinggir-pinggirnya pun juga ditulis. Nah, itu seandainya yang saya tulis itu semuanya apal di otak, itu sudah jadi ulama. Sayangnya apa yang saya tulis tidak semuanya nyantol di otak. Sudah banyak yang lupa. Nih. Tapi bukunya masih ada dan masih kadang-kadang kita jadikan sebagai rujukan. Jadi kamu tulis dulu. Kalau kamu masih santri, kamu tulis untuk dirimu sendiri dulu. Nanti kalau sudah cukup ilmunya, baru kita akan menulis untuk disebarkan. Bagaimana akhwat yang bercadar ketika digabung ikhwan dan akhwat? Apakah cadarnya dibuka atau dibiarkan tertutup? Ya, kalau dicampur dengan ikhwan, pakai cadar aja dong. Ketika sholat, kalau masih bisa kita buka, kita buka.
Kalau tidak bisa kita buka, boleh dalam kondisi terpaksa dipakai cadar. Memang Rasulullah itu menyuruh orang sholat tanpa menutup wajah, sehingga cadarnya dibuka. Tapi kondisi terpaksa nggak apa-apa. Terpaksa contohnya gimana? Semua orang laki-laki yang masuk masjid gara-gara kamu nggak pakai cadar, maka semuanya noleh semua. Masuk pintu masjid noleh. Masuk pintu masjid noleh. Kenapa? Cantiknya itu muttafaqun alaih. Nah, baru kamu pakai cadar terpaksa. Tapi kalau cantiknya biasa aja, kemudian kita buka wajah dan orang masuk masjid nggak noleh-noleh sama kita, ya masuk-masuk aja, nggak usah pakai karena Rasul SAW menyuruh supaya sholat itu apa? Tidak menutupi wajah. Yang saya tahu masjid-masjid yang ada rata-rata itu antara laki dengan perempuan itu ada tabirnya ya kan, nah, maka tidak saling menoleh-noleh gitu. Kalau seorang anak merebutkan warisan dari orang tua, bagaimana? Ngalah saja. Karena ngalah itu mendapatkan pahala. Kalau kita sebagai orang yang bisa memberikan nasihat, kasih nasihat, barangkali dia mau memperbaiki kesalahan. Tapi nggak usah ikut rebutan. Ambil haknya saja. Kalau anak laki-laki yang sudah menikah dan dia memutuskan dari silaturahmi kepada orang tuanya, bagaimana? Contohnya hanya permasalahan kecil, ya dosa. Karena termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua itu akan terjadi hukuman terhadapnya sebelum dia mati nanti. Jadi hukumannya di dunia. Dua kali hukumannya, di dunia sama di akhirat. Hadisnya, babani ada dua pintu mu'ajjalani yang disegerakan hukumannya di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu dolim, yang kedua adalah al-uququ durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Hakim. Nah, maka hati-hati kalau durhaka kepada orang tua. Itu nanti sebelum mati sudah diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu. Bisa jadi gara-gara kita durhaka kepada orang tua, nanti anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang durhaka. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalnya. Maka hati-hati. Jangan gara-gara satu masalah kecil aja kemudian memutus silaturahmi, apalagi kepada orang tua. Kepada orang tua itu harus ngalah. 3 orang kita harus ngalah. 1, kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua. Kenapa? Derajat kita memang di bawahnya. Yang kedua, sama orang yang berilmu. Ngalah saja. Kenapa? Karena dia ngomong berdasarkan ilmu. Kita nggak tahu ilmu. Ngalah. Yang ketiga, kepada orang yang bodoh. Ngalah saja. Kenapa? Karena kamu layani dia tidak akan paham. Dia bodoh, taunya mencaci maki. Ngalah. Kata Imam Syafi'i, setiap orang yang saya berdebat dengannya, saya biasanya bisa mengalahkannya dengan izin Allah. Kecuali satu yang saya nggak bisa mengalahkan. Orang bodoh saya nggak bisa mengalahkan. Diajak ngomong nggak paham-paham, bisanya mencaci maki. Nah, maka Imam Syafi'i lebih pilih ngalah kalau orang yang bodoh begitu. 3 orang kamu harus ngalah. Orang yang tua, orang yang berilmu, dan orang bodoh. Berapa jarak safar bagi wanita? Ini masalah khilafiyah. Kalau pakai jumhurul ulama 80 kilo itu jarak safar, sehingga 80 kilo itu baru wajib pakai mahram. Jarak 80 kilo itu baru boleh untuk kosor.
Pendapat sebagian ulama bukan 80 tapi 24 kilo. Yang berpendapat 24 kilo hadisnya paling sahih dalam bab masalah ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, pembantu Nabi. Dia ditanya tentang qasrus salat, mengqasar salat. Maka dia mengatakan Rasulullah itu kalau kharaja keluar masirata thalathati amyal, perjalanan 3 mil, au qala thalathati farasih, atau perawi mengatakan 3 farsakh, ragu-ragu. Karena ragu-ragu kita ambil yang lebih banyak, yaitu 3 farsakh. Shalla rak'atain, beliau salatnya 2 rakaat alias qasar. Nah, 3 farsakh ini berapa kalau dibuat kilo? Diperselisihkan oleh para ulama. Dalam kitab Tuhfatul Kiram, Syarah Bulughul Maram, karya Syekh Mubarakpuri, beliau katakan 3 farsakh itu sama dengan 24 menurut sebagian ulama. Nah, berarti 24 kilo wajib pakai ihram. Kurang dari itu tidak. 24 kilo boleh sor. Kurang dari itu tidak. Dijahar atau tidak bacaan Al-Fatihah dan surat pilihan ketika sholat Jumat khusus wanita. Kalau khusus wanita, maka boleh dikeraskan. Adapun kalau ada laki-laki padanya, maka tidak diperbolehkan wanita menjadi imam. Tapi kalau khusus perempuan saja, maka silakan dia bacaannya dikeraskan. Adapun dalilnya apa? Ya dalilnya sallu kama ra'aitumuni sallu. Salatlah seperti Nabi salat. Nabi jahar, kita jahar. Nabi tidak, kita tidak. Qomat pun juga begitu. Wanita bisa. Jadi pesantren khusus wanita misalnya. Yang imam wanita, kemudian jamaahnya juga wanita. Itu bisa qomat. Tapi kalau adzan tidak. Ya. Para ulama katakan adzan termasuk khususiyah para laki-laki. Berapa rakaat salat duhur bagi wanita yang tidak hadir salat Jumat? Tadi sudah. Berapa? 4 rakaat berdasarkan fatwa dari Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ya betul. Mandi jenazah, mandi junub, mandi Jumat, mandi sholat Id, mandi masuk Islam, semuanya sama. Bagaimana? Harus basah seluruh tubuh dari kepala sampai dengan kaki. Caranya ada 2. Ada cara yang sempurna, ada cara yang cukup. Cara yang cukup, seluruh tubuh kita basah. Cara yang sempurna adalah dengan urutan. Membersihkan kemaluan, habis itu berwudu, habis itu kepala, habis itu baru seluruh badan. Urut seperti itu. Nah, jenazah juga begitu. Kalau mau diurutkan ya diwudui dulu. Habis diwudui baru kemudian dimandikan. Tapi seandainya langsung disemprot dari kepala sampai kaki, nah udah cukup. Kondisi COVID dulu itu kan nggak dimandikan secara sempurna. Nah, cuma disemprot saja. Nah, udah cukup kalau terpaksa. Apa hukum saat salat di tempat terbuka saat safar ketika tidak menemukan masjid? Semua tempat di atas muka bumi boleh kita jadikan tempat salat kecuali 2. Al-ardu, bumi, kulluha, semuanya masjidun, tempat salat, illa, kecuali 1, makbarah, kuburan. 2, wal hammam, dan tempat pemandian umum. Jadi kalau sedang bekerja di sawah, kemudian azan zuhur, tetapi susah untuk menghentikan pekerjaan, maka boleh untuk salat di pinggir jalan, silahkan. Salat di mall, silahkan. Nah, saya baru dapat ilmu baru ini tadi. Ternyata di kereta api sekarang sudah ada musolanya.
Kayaknya dulu-dulu udah ya. Oh begitu. Sampai hari ini pun yang ekonomi nggak ada. Hmm. Berarti itu sebabnya. Karena dulu itu setiap saya daurah dari Solo ke Jakarta, itu habisnya cuma 70.000. Nah ini kan pakai yang eksekutif itu. Saya tanya, Ustaz Rahmat, eksekutif berapa Ustaz? Ya sekitar 600. Lumayan. Tapi ini beda ya. Ada musolanya. Tadi Alhamdulillah itu. Pas jam setengah 5 berhenti di Tasik. Itu sekitar 8 menit. Kemudian saya turun untuk wudhu. Terus saya tanya, ini 8 menit Pak ya? Iya 8 menit. Saya pikir salat subuh 2 menit selesai nih. Bacaannya cukup aja. Akhirnya saya salat subuh 2 menit selesai, naik kereta lagi. Begitu naik sebentar, keretanya berjalan. Nah, Ustaz Rahmat masih di atas kereta, akhirnya beliau salat di atas kereta. Tapi ternyata bisa dengan berdiri karena tadi kita cari ada musolanya. Nah, saya baru tahu itu. Ada musolanya ternyata. Di pesawat memang ada ya. Nah, tapi tadi itu ya, ternyata hanya kalau yang ekonomi nggak ada. Jadi silahkan sholat dimanapun, yang penting bukan di kuburan. Kalau kuburan nggak boleh untuk sholat. Tempat pemandian umum jangan untuk sholat. Karena ketika Anda sedang sholat, tiba-tiba ada yang renang, tidak pakai baju, gimana? Nah, tidak akan khusyuk. Ya. Maka jangan sholat di tempat pemandian umum. Ya. Oh ya, kalau itu terpaksa aja. Kondisi khusus, jadi kalau ada jenazah yang sudah dikuburkan, kita belum sempat menyolatkan, kita terlambat, nah, maka di atas kuburannya kita boleh untuk mensolatkan, itu hukum khusus untuk itu saja. Sholat yang lain nggak bisa. Apakah boleh membaca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal? Ini salah paham. Rasulullah diriwayatkan bersabda, bacakan ala mautakum kepada orang yang akan mati Yasin, surat Yasin. Mauta itu yang akan mati, bukan yang sudah mati. Kalau sudah mati, apa gunanya dibacakan Yasin? Kalau sebelum mati, menjelang mati, ada gunanya untuk memudahkan menghadapi kematian. Karena kematian itu sangat-sangat susah. Bukti susahnya, orang muslim mati di sini ada keringatnya. Keringat ini menunjukkan apa? Lelah, susah. Nah, orang muslim kok mati ada keringatnya, kenapa itu? Itu untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi sebelum kita berjumpa dengan Allah, dikasih oleh Allah kesusahan dulu. Nah, dengan kesusahan itu berat, akhirnya keluar keringat. Nah, pas keluar keringat itu berarti dosa-dosa kita sudah diampuni. Termasuk tanda husnul khatimah, wallahu a'lam, adalah sakit sebelum mati. Karena Rasulullah pun juga sakit sebelum mati. Fungsinya sakit bagi orang muslim menghapuskan dosa-dosa. Maka Allah menghendaki kita sebelum jumpa sama Allah, dosanya dihapus dulu dengan sakit. Tapi nggak usah minta sakit ya. Minta saja afiah atau sejahtera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sakit sebelum mati, insya Allah ini termasuk husnul khatim. Apa hukum menggunakan cincin bagi laki-laki dan gelang? Tadi sudah ya, cincin boleh. Tapi kalau gelang ini tidak sesuai dengan kondisi laki-laki. Laki-laki itu tidak pantasnya dengan gelang, itu tidak. Yang pantasnya dengan gelang itu adalah perempuan. Rasulullah bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihah birrijal. Allah melaknati wanita yang menyerupai laki-laki. Demikian juga laki-laki yang menyerupai wanita. Nah, maka jangan laki-laki menyerupai wanita begitu.
Laki-laki pakai gelang untuk apa sih tujuannya gelang itu? Tujuannya untuk zikir. Nah, kalau untuk zikir ya tidak harus dalam bentuk gelang, Pak, ya. Ya, biji tasbih itu, ya, itu boleh, itu nggak ada masalah. Itu dilakukan oleh para ulama salaf, Hasan al-Basri dan yang lain-lain. Meskipun lebih utama zikir dengan tangan, tetapi menggunakan biji tasbih itu bukan termasuk bid'ah karena dilakukan oleh ulama-ulama salaf kita. Salah satunya adalah Al Hasan al Basri rahimahullahu taala. Apakah boleh menyukai seseorang namun dipendam dalam hati? Waduh, siapa nih? Nanya nih. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa fikih itu urutannya berapa? Nikah nomor berapa? Nikah nomor 3. Ini masih belajar, sudah pertanyaannya tentang menyukai seseorang, namun dipendam dalam hati. Berarti dia ingin meloncat langsung nomor 3. Hati-hati, kalau meloncat bisa kepeleset, bisa jatuh. Ini, hati itu kita tidak bisa mengurusinya. Yang bisa mengubah dan membolak-baliknya adalah Allah Subhanahu. Nah, maka menghadapi seperti ini, kita pasrahkan sama Allah. Ya Allah, bersihkan hatiku. Selesai. Allahumma aslih qalbi. Ya Allah, perbaiki hati saya. Ini adalah doa yang paling sering dibaca oleh Syekh Ibn Bas. Syekh Ibn Bas itu ketika safar naik pesawat, muridnya yang di sebelahnya itu mendengar suaranya Syekh Ibn Bas berdoa terus. Doanya itu diulang-ulang cuma satu kata. Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi. Ya Allah, perbaiki hati, perbaiki hati, perbaiki hati. Kenapa? Karena kalau hati sudah baik, semua anggota tubuh menjadi. Nah, maka masalah seperti ini serahkan kepada Allah Subhanahu. Saya siap menjadi istrinya. Nah, kalau siap gitu, doanya gini. Ya Allah, kalau dia baik untuk saya, pertemukan. Nah, maka apa? Seperti ini serahkan sama Allah. Nggak usah dipikir. Ya. Kalau kamu memikir, maka kamu memikir sebelum waktunya. Obat sakit hati menurut pandangan Islam. Tadi sudah. Ya. Hati itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu doa yang diajarkan Nabi, kalau kita susah, maka susahnya akan segera lenyap. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang membaca doa ini, azhaballahu, Allah lenyapkan hamahu, susahnya. Abdalahu makanahu husnihi farah. Akan diganti susahnya menjadi gembira. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pantas untuk kita mempelajari doa itu, yaitu dihafalkan? Beliau mengatakan, iya dong. Bagi siapapun yang mendengarnya, silakan untuk mempelajari atau menghafal. Nah, mari doa ini kita baca. Saya baca, antum tirukan. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin laka samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini semuanya pujian. Nah, sekarang permintaannya. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni
wa dhahaba hammi. Nah, ini doanya apabila kita sedang susah, sakit hati dan sebagainya, dan nanti akan segera diganti oleh Allah dengan kesenangan, kebahagiaan. Bagaimana hukumnya jika kita menyimpan Quran sejajar dengan kunci atau di bawahnya? Apakah orang itu dapat dosa? Kalau dosa ya insya Allah tidak. Ya, tapi kurang sopan. Ya. Quran itu taruh di atas. Jangan ditindih dengan yang lain-lain. Quran habis itu ditaruh di atasnya minuman. Ini kurang sopan. Quran ditaruh di atasnya kunci. Kurang sopan. Quran ditaruh di atasnya kopi. Kurang sopan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi aidi sab. Surah Abasa ayat 14. Quran itu berada di dalam suhufin, lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan, Lauhul Mahfuz. Memuliakannya bagaimana? Marfu'atin, ditinggikan, mutahharah, disucikan. Nah, maka Quran hendaklah juga kita tinggikan dan kita sucikan. Jangan sampai ada santri ya bersihkan ini hidungnya, kupil ya, tempelkan di Quran. Ini enggak sopan sama sekali. Apakah dosa? Ya kalau dosa saya belum bisa mengatakan dosa, ya. Tapi tidak sopan. Kalau dia niatannya meremehkan Quran, jelas dosa itu. Kalau karena komproh saja ya, ya mungkin enggak sampai dosa, tapi yang enggak sopan tadi itu. Apakah poligami ada batasan usia? Kalau kamu pengen nikah seperti sahabat Nabi, maka sahabat Nabi yang paling muda nikahnya itu usia 10 tahun. 10 tahun nikah Amr bin As. Kemudian setelah 1 tahun menikah, lahir putranya namanya Abdullah bin Amr bin As. Maka antara bapak dengan anak, jarak usianya 10 tahun. Itu yang paling muda. Nah, silakan. Haknya anak adalah satu, yu'allimahul kitabah. Diajari oleh bapaknya untuk bisa menulis. Ini haknya anak. Kewajiban bapak. Yang kedua, yuhassinasmah. Membaguskan namanya. Namanya jangan yang jelek, tapi yang bagus-bagus. Karena nama itu ada pengaruhnya terhadap pemilik nama. Ali bin Abi Thalib ngasih nama anaknya Harb. Artinya perang. Maka Rasulullah mengatakan tidak, namanya Hasan. Anak yang kedua dikasih nama Harb, perang. Beliau mengatakan enggak, namanya Husain. Lahir anak yang dikasih nama Harb, maka beliau mengatakan enggak, namanya Muhsin. Nah, dikasih nama yang bagus. Karena kalau anak dikasih nama perang, itu nanti suka bertengkar. Di Solo itu ada anak namanya Ribut, suka ribut itu. Nah, maka jangan kasih nama ribut, suka ribut. Tapi ya tidak selalu ya. Ada juga orang yang namanya ribut tapi anteng itu. Karena saya pernah itu periksa ke dokter namanya Putri Menung. Ternyata beliaunya tidak menang, tapi agak cerewet. Nah, berarti tidak sesuai dengan nama ya. Enggak ada masalah seperti itu biasa ya. Tapi sering kali nama itu ada pengaruhnya terhadap pemilik nama. Nah, hak yang ketiga bagi anak adalah ayyuzawijahu, dinikahkan oleh bapaknya idza balagha, kalau sudah akil balik usia 15 tahun. Nah, santri-santri kalau lulus di sini usia berapa ini? Usia berapa, Ustaz? 17. Nah, berarti sudah berhak menikah itu. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Nggak bisa dijadikan dalil.
Nah, maka menikah itu tidak harus pas balik. Ya. Makanya kalau membaca hadis hati-hati. Ya. Didengarkan sampai selesai dulu derajatnya apa. Mengapa Rasulullah menganjurkan bagi seorang laki-laki ketika ingin menikahi perempuan harus yang banyak keturunannya. Karena Rasulullah itu ingin membanggakan jumlah yang banyak di hadapan para umat yang lain. Inkihu nikahlah kalian fa ini mukafir. Karena saya ingin membanggakan jumlah kalian yang banyak, yaitu besok di akhirat. Dan ini keinginan Nabi ini terlaksana. Kenapa? Dan dalam hadis yang lain disebutkan, yang masuk jannah itu ada 120 sof. Berapa? 120. Dari 120 itu, 80 sofnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul jannah, penghuni jannah, isrun wa mi'ah sof. 120 baris. Famanuna minha 80-nya min hadhil ummah dari umat saya. Wa arba'un min sairil umam. Ada 40 baris dari umat-umat yang lain. Nah, maka keinginan Rasulullah membanggakan jumlah pengikutnya di hadapan umat yang lain akan terlaksana. Bertanya hukum memakai barang selain sitaan santri. Barang milik orang lain tidak boleh kita pakai. Kalau disita itu bukan menjadi milik kita, tapi disita untuk dikembalikan lagi kepada pemiliknya nanti. Misalnya di pesantren di Solo kita buat peraturan santri tidak boleh bawa HP. Nah, ketika ada yang membawa HP kita sita. Tapi kemudian kita kembalikan lagi kepada orang tua. Kita tanya, ini kenapa kok anak Anda bawa HP? Kan sudah kita buat peraturan. Orang tuanya mengatakan, wah kami nggak tahu. Nah, dia mungkin apa namanya menabung uang, habis itu dapat uang yang banyak, dia beli tapi kita nggak tahu. Nah, kalau begitu berarti kembalikan lagi kepada orang tuanya, disuruh berhati-hati, jangan terjadi lagi. Pernah mendengar bahwa masjid adalah hal terpenting dalam agama. Lantas, limada ta'mirul masajid au marbut itu laghani. Kenapa takmir masjid atau marbut? Masjid tidak kaya. Kaya dan miskin ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan fadilah amal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada kekayaan seseorang atau kemiskinannya. Yang dilihat oleh Allah adalah amalnya. Maka sama sekali nggak ada kaitannya dengan masalah bahwasanya masjid adalah amal yang terpenting dalam agama, amal yang paling utama. Nggak ada kaitannya sama sekali. Fadilahnya muadzin. Kalau engkau menjadi marbut masjid, adzan di situ, ini fadilah. Surat Fussilat ayat 33. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Siapakah yang lebih bagus ucapannya? Maksudnya tidak ada yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, yaitu muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah, ini mengajak kepada Allah. Wa amila shalihah, dan dia beramal saleh. Salat itu amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan saya termasuk muslimin. Ketika mengucapkan syahadatain itu sama dengan apa? Mengaku sebagai seorang yang muslim. Maka nggak ada kaitannya sama sekali. Rasulullah hidupnya miskin atau kaya? Miskin. Kaya hati, tapi hidupnya miskin. Bukti bahwa beliau hidupnya miskin. Cukup dua hadis, nggak perlu banyak. Hadis yang pertama,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kata Aisyah, selama 2 bulan tidak masak apa-apa. Nundur ilal hilal, kami melihat kepada bulan sabit. Thumma ilal hilal, kemudian kepada bulan sabit berikutnya. Fala fata ahillah, sebanyak 3 bulan sabit, berarti 2 bulan. Bulan sabit Muharram, bulan sabit Safar, bulan sabit Rabiul Awal. Berarti selama 2 bulan full. Itu ma'uqidat, tidaklah dinyalakan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nar, api. Artinya tidak ada yang dimasak sama sekali. Oh ini seperti saya nih, nggak pernah masak, tapi makan di warung, itu sama aja dong. Ini nggak ada duit untuk beli di warung, ya, nggak ada masak. Maka ditanya oleh keponakannya, namanya Mbak, "Man yu'ishukum?" Terus hidupnya dengan apa? Kalau 2 bulan nggak masak. Al-aswadan, cuma ada 2 yang hitam, yaitu kurma sama air. Ini kurma sama air, kalau diterapkan di Indonesia, itu tak ubahnya kita hanya makan nasi putih sama air putih. Kopi nggak ada, teh nggak ada, gula nggak ada, lauk nggak ada, sayur nggak ada, apapun. Cuma nasi putih sama air. Itu selama 2 bulan Rasulullah SAW. Maka beliau itu hidupnya tidak kaya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, fir'uhu, baju besinya marhunatun, tergadai inda Yahudi, pada orang Yahudi. Untuk beli apa? Untuk beli falafina sa'an, 30 sa' min syairin, dari gandum. 30 sa' gandum untuk apa ini? Untuk menghidupi istri-istrinya. Bayangkan, untuk menghidupi istri, untuk beli beras, tidak ada duit. Maka harus baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi. Ini belum dinyalakan ya, lupa saya. Maka inilah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya beliau itu orangnya kaya, maksudnya pemasukannya banyak, tapi beliau pengeluarannya, sedekahnya juga sangat banyak. Bedanya Rasulullah dengan kita, kalau kita dapat pemasukan, kita simpan. Kalau Rasulullah dapat pemasukan, itu langsung dikeluarkan. Jadi nggak menunggu lama keluarkan. Beliau itu kalau dapat pemasukan itu hanya nyimpen 3 hari saja. Habis itu apa? Semuanya dilepaskan, disedekahkan. Kalaupun beliau nyimpan selama setahun, itu hanya nyimpan untuk istri-istrinya. Untuk dirinya sendiri nggak pernah. Saya tampilkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam habsi nafaqatir rajul, menahan, menyimpan nafkah untuk istrinya, utasanatin, berupa makanan pokok selama 1 tahun. Nah, jadi Rasulullah ketika perang kemudian mendapatkan ghanimah, maka beliau hanya ngambil uang cukup untuk beli beras selama 1 tahun. Sisanya diberikan kepada Baitul Mal untuk jihad fisabilillah. Beliau sendiri dompetnya kosong. Kenapa kosong? Karena di rumah sudah ada beras dan sisa uang semuanya dimasukkan ke Baitul. Nah, beliau simpan 1 tahun ini bukan untuk dirinya, tapi untuk istri-istrinya. Kenapa untuk istri-istrinya dibuat seperti ini? Supaya tenang mereka. Kalau Rasulullah kan imannya sudah sangat kuat sehingga tidak perlu ada beras di dalam rumah, nggak apa-apa. Kalau istri-istrinya tidak ada beras, ya kasihan. Suami istri yang mu'allaf, apakah harus nikah ulang? Nah, ini pertanyaannya cukup dijawab dengan satu ayat dalam Al-Quran. Surat Al-Masad. Imam Syafi'i itu kan terkenal cerdas. Salah satu kecerdasan Imam Syafi'i adalah mengatakan suami istri pernikahannya sah. Karena pernikahannya sah, maka kalau masuk Islam tidak usah mengulang nikah. Lalu apa nih? Wa imra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab, Ammalatal Hatab,
dia memikul kayu bakar untuk mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebut dia dengan istilah istrinya, berarti pernikahannya sah. Seandainya pernikahannya tidak sah, nah Allah tidak akan menyebut istri, tapi menyebut misalnya pacarnya dan sebagainya. Tapi di sini disebutkan istrinya. Berarti apa? Sah pernikahan tersebut. Inilah cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Termasuk kecerdasan Imam Syafi'i juga adalah beliau mengatakan untuk Idul Fitri itu mulai takbiran itu adalah malam, bukan besok pas subuh, bukan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbiru. Kalian menyempurnakan hitungan puasa Ramadan dan kalian bertakbir kepada Allah. Nah, puasa Ramadan selesainya kan maghrib kan? Nah, berarti mulai maghrib itu sudah mulai apa? Takbiran. Ini cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullah. Termasuk kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan salat gerhana itu dalilnya tidak hanya di dalam hadis, tapi ditemukan juga dalam Al-Quran. Apa dalilnya dalam Quran? Allah mengatakan pada surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Masuk tanda kekuasaan Allah, siang, malam, matahari, bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah hanya kepada Allah alladzi khalaqahum, yang telah menciptakan matahari dan bulan tadi. Maka kalau ada gerhana, hendaklah kita melakukan sujud atau salat gerhana. Ini adalah isyarat dari Al-Quran bahwasanya kita disuruh untuk melakukan salat gerhana. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Ini yang dapat kita sampaikan. Semua pertanyaan sudah terjawab dengan ringkas. Ada pun dalil-dalil yang tidak semuanya saya tampilkan. Ditampilkan yang mudah saja untuk dipelajari. Masih ada nggak pertanyaan lagi? Silakan. Oke, monggo. Biasa ya. 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 Jadi kiraat itu kita ngambil dari guru-guru ahli kiraat. Sehingga cara mempelajari ilmu kiraat sama dengan ilmu yang lain. Ilmu tafsir kita ngaji sama ahli tafsir, ilmu hadis kita ngaji sama ahli hadis, ilmu kiraat kita ngaji sama ahli kiraat. Salah satu berkah yang kita dapatkan gara-gara COVID itu adalah banyaknya para masyayikh yang mengajar ilmu agama lewat online. Maka saya ketemu dengan guru kiraat, salah satunya adalah gara-gara COVID. Ada namanya Syekh Adnan Al-Urdi, ahli kiraat di Saudi. Itu beliau ngajar online lewat YouTube, live streaming, ngajar ilmu kiraat. Ada lagi banyak beberapa masyayikh yang saya ngaji online sama mereka. Salah satunya yang agak sering saya ngaji sama beliau namanya Syekh Abu Ahmad Asy-Syarif. Itu juga online juga. Dan ilmu qiraat yang saya pelajari ini menurut saya termasuk ilmu yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena saya ngajinya sama masyayikh luar negeri sehingga jadwalnya ngikuti mereka. Saya terpaksa bangun jam 1 malam, Pak. Karena jadwal online mereka itu pada Isya. Nah, pada Isyanya mereka di tempat saya itu adalah jam 1 malam. Jam 1 malam termasuk mulai. Kenapa? Itu memang live streamingnya itu. Kenapa nggak besok aja mendengarkan yang rekaman? Kalau hanya mendengarkan rekaman itu belum sah menjadi guru murid. Sah menjadi guru murid ketika apa? Kita menghadiri secara langsung. Itu dalam bab adab talab seperti itu. Adab talabul ilm. Nah, mungkin kalau sudah langsung meskipun tidak
tidak berada dalam satu tempat, tetapi waktunya sama, dia live, kita mendengarkan, nah itu sudah sah, seolah-olah kita menghadiri majelis beliau. Sama dengan azan ya, azan kota Mekah, kalau kita mendengarkan secara live, silahkan ditirukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun waktunya berbeda. Mereka waktu sangat malam misalnya, kita masih sore hari, nggak ada masalah. Berbeda waktu seperti itu, nggak ada masalah. Maka ilmu qiraat ini termasuk ilmu yang sangat mahal bagi saya karena susah mencarinya. Maka saya menulis ilmu itu setelah mengkaji ilmu tersebut dari beberapa masyayikh, di antaranya Syekh Adnan Al-Urdi, di antaranya lagi Syekh Abu Ahmad Al-Sharif. Guru pertama qiraat saya adalah Pak Bendu. Kira-kira siapa Pak? Bukan. Yang sudah tua. Itu masih muda. Saya sukanya ngaji sama yang tua-tua. Meskipun yang muda energik. Ya. Tapi yang tua itu biasanya lebih pengalaman. Namanya Ustadz Saiful Islam Mubawar. Pernah dengar ya? Nah, itu guru pertama qiraat. Oh, guru tentu ya. Tapi beliau pasti nggak ingat sama saya. Karena saya ngajinya cuma pas iktikaf di Masjid Bandung. Lupa saya mana tuh. Nggak tahu saya. PLN atau masjid apa tuh. Atau yang biasanya ada iktikaf Ramadan itu. Nah, itu salah satu pengisinya adalah Ustadz Saiful Islam Mubawar. Dulu saya nggak senang ilmu qiraat. Setelah ketemu dengan Ustadz Saiful Islam Mubarak, karena dia pakar, menyampaikannya jadi enak sekali. Sehingga jadi cinta ilmu qiraat saya. Mulai dari ketemu beliau itu. Akhirnya berlanjut, ketemu dengan guru-guru ilmu qiraat secara online. Termasuk juga yang saya anggap guru saya dalam ilmu qiraat, Ustadz Ahmad dari Sampit. Karena ketika saya dikirim ke Sampit untuk kajian Ramadan di sana, itu ternyata salah satu pendengarnya itu ada ahli qiraat. Nah, maka saya ngaji ilmu qiraat kepada beliau, yaitu yang sudah beliau serap dari gurunya lagi, gurunya itu orang Jakarta, namanya siapa lupa saya, seorang ahli qiraat yang populer di Jakarta. Adapun buku saya tadi yang riwayat Syu'bah itu bisa dilihat di internet dengan kata kunci riwayat Syu'bah Abu Saidah. Insya Allah ada bukunya. Dan ilmu qiraat ini khusus bagi yang sudah lancar bacaannya. Kalau yang belum lancar, maka bacaannya satu riwayat saja, riwayat Hafs. Yang sudah lancar, supaya tidak bosan membaca Quran, maka bisa membaca dengan macam-macam qiraat. Jadi hari ini kita membaca dengan qiraat Syu'bah. Besoknya kita membaca dengan riwayat Hafs. Besoknya membaca dengan qiraat Ibnu Katsir. Besoknya membaca qiraat Abu Amr. Besoknya membaca qiraat Ibnu Amir. Enak sekali. Jadi variasi menyebabkan apa? Tidak bosan. Likul lijadi bin ladzah. Setiap yang baru itu ada rasa lezatnya. Wallahu a'lam. Jangan ditafsirkan yang lain-lain ya. Ini ilmu aja. Ada lagi mungkin? Kadang kita sebagai pengajar itu memiliki aturan, misalnya di mahad ini yang nanti nggak boleh di kopi hitam kan. Kayaknya sekarang nggak dikasih karena khawatir mereka yang begadang gitu kan. Kalau begadang berarti nggak bisa bangun gasgan. Apakah itu tidak termasuk menghalang-halang? Enggak. Kita cuma mengatur saja, tidak sampai mengatakan apa kopi itu haram. Tapi seandainya bisa diringankan hukumnya, maka bisa diubah misalnya boleh buat kopi tapi selain malam. Pagi hari mereka ngopi malah fresh semua, nggak ada yang ngantuk, ya kan? Nah, baru kalau ada yang ngopi malam hari, nanti bisa kena
semprit. Tapi ya terserah antum, ya antum yang punya pesantren, fikihnya terserah bagaimana. Ada lagi mungkin? Tampaknya sudah cukup ya. Baiklah, kalau sudah cukup, ini sudah jam setengah 12, waktunya persiapan untuk salat zuhur. Saya kembalikan kepada panitia. Tafadhal. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan daurah muharrar. Kita berharap ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustadz bermanfaat, berkah, untuk khususnya untuk para santri, para asatis, kemudian para ibu-ibu, kemudian para yang mengikuti secara online. Pengumuman sedikit untuk setelah ini akan kita bubarkan. Kita sebelum sholat duhur kita ada acara makan besar ya. Untuk para santri sudah disiapkan piring-piringnya. Jadi santri yang ikhwan di bawah tinggal berkumpul, nanti tolong dikondisikan sama Ustadz, sama kelas 12 ya, Asandi ya. Untuk yang akhwat di belakang, ibu-ibu para asatizah yang akhwat tolong diajak ke belakang. Untuk yang akhwat, yang asatis di sebelah sini khusus bersama Ustadz Abu Zaidan juga para ustadz yang lain. Yang santri sekali lagi nanti ikhwan di bawah, para ustadz di sini. Yang akhwat silahkan ke belakang, tidak usah mengambil lagi, tidak perlu antri karena untuk akhwat sudah ditakarkan, jadi tinggal makan. Jadi tinggal buat posisi bersiap untuk makan, bersaf. Kemudian nanti makannya akan disalurkan. Begitu. Cukup ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa bertemu lagi di kitab Al-Muharrar. Pamit Bapak Ibu, Assalamualaikum.